ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu supaya tidak ngobrol terus, bagaimana kalau kita buka aja ya Bu Yayan, izin ya. Di sini gerak. Jadi nanti bisa kita ngaji lebih lama lagi dengan Ustadz Syukron ya. Baik. Pengen bayarnya tuh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahus sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah telah bergabung, ada tercatat di sini ada 54 peserta. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu di Majelis Taklim Az-Zahra dalam kajian rutin setiap bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat Quran dengan Ustadz Ucu Najmuddin MPD. Kita tunggu beberapa saat lagi kehadiran beliau. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di majelis taklim ini dicatat sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang atas rahmat karunia serta inayahnya kita dapat berkumpul di media Zoom ini. Termasuk nikmat sehat. Begitu banyak beberapa teman kita, sahabat kita, dan mungkin keluarga kita di sana yang terpapar terkena virus corona. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, kekuatan, dan Allah karuniakan kesembuhan yang paripurna. Amin. Jangan lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya, termasuk insya Allah termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah ada di sini Ustadz Muhammad Syukron. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu-ibu, supaya lebih berkah pertemuan ini, mari kita sama-sama membuka pertemuan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon kepada ibu-ibu untuk menyiapkan mushafnya sebelum dimulai tilawah dan buka surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat 249. Sudah siap dengan mushafnya ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita simak dan kita bisa ikuti tilawah Quran bersama Ustadz Muhammad Syukron. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Sebelum nanti kajian, kita mulai surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 249 sampai dengan 256. Mudah-mudahan Allah merahmatkan karunia, limpahan rahmat karunia-Nya kepada yang membacanya, wabil khusus kepada yang membacanya, dan juga kepada kita yang telah menyimak dan mengikutinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sekali deui Ustad, mudah-mudahan Ustad enggal damang sehat deui. Amin, amin. Ibu-ibu, kita masih menunggu Ustad Ucu bergabung. Insya Allah Ustad Ucu nanti akan Ada Teh Ina? Oh sudah? Sudah ada. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hatur nuhun Ustad sudah bergabung. Iya Bu, udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap. Jazakallah khair Ustad. Mudah-mudahan Amin, Ustad senantiasa sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin amin amin. Ya. Ini insya Allah nanti Ustadz akan memberikan tausiah dengan materi mati yang tidak dirindukan. Sebelum kepada materi, terlebih dahulu Ketua kita Ibu Umar akan memberikan sambutan. Kami persilakan kepada Bu Yayen. Jazakillah Teh Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Ucu Najmuddin MPD. Terima kasih atas kesediaannya mengisi acara pada siang hari ini di Majelis Taklim Al-Jahro. Yang saya sayangi, saya cintai ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Al-Jahro. Yang saya sayangi dan berbahagia seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jahro. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam kajian Al-Jahro bulan ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ustadz Sukron yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga banyak membawa keberkahan bagi kita semua yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya lah yang tiada henti yang diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, serta nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada manusia pilihan pembawa cahaya kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya, serta semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa melakukan taklim setelah kesempatan untuk belajar dalam
meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menghadiri tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Ucu Nazmuddin, dengan tema Bila Mati Tak Dirindukan. Ibu-ibu solehah Majelis Taklim Al-Zahra yang senantiasa dirahmati Allah. Dalam beberapa minggu belakangan ini, kita semua terus mendengar dan merasakan duka beberapa sahabat, keluarga, serta orang-orang di sekeliling kita sedang mengalami ujian musibah COVID, serta ujian-ujian yang lainnya. Kita semua merasakan sedang diuji dengan segala macam bentuk ujian kehidupan. Kata kunci untuk menghadapi segala macam bentuk ujian tersebut tiada lain adalah kata sabar. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, pahala sabar itu tergantung pada besarnya ujian atau bala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka kaum itu diujinya lebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka mendapat keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang benci, maka kemurkaan Allah padanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sikap sabar seperti yang Rasulullah sampaikan. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapat kenikmatan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu solehah Al-Zahra yang senantiasa Allah rahmati, mudah-mudahan hari ini kita semua akan mendapatkan uraian lengkap dari Ustadz kita, agar dalam menghadapi akhir dari kehidupan ini, kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita semua akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Amin. Sekiranya sekian saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Ustadz Ucu dapat bermanfaat buat diri kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan kajian virtual ini banyak kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun Komar sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Zahra atas sambutannya. Baik Ibu-Ibu salehah, kita masuk kepada materi utama yaitu tausiah dari Ustadz Ucu Nazmuddin MPD dengan judul Bila Mati Tak Dirindukan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Mari kita simak bersama, dan bila mana di tengah kajian nanti ibu-ibu ada pertanyaan, bisa dituliskan dalam kolom chat. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada Ustadz, dan bila mana waktu memungkinkan kita juga akan melakukan interaktif. Tafadhol Ustadz, atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana linapsin antamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahim walaupun tidak langsung bertatap muka, tetapi ada energi-energi positif yang tersalurkan pada hari ini, dan alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah secara langsung dan tidak langsung kita dihubungkan dalam energi yang sama. Mudah-mudahan ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari Minggu saya kurang lebih ada 8 jenazah yang masuk ke dalam media yang saya kelola. Kemudian pada hari Senin kemarin saya menyalatkan kurang lebih ada 3-4 jenazah, dan hari ini saya baru beres mengurus sampai menguburkannya ke TPU. Itu hari ini saja saya udah 2. Ya, ini udah 2 ini hari ini. Dan ini menjadi sebuah bagi saya sendiri ini ada sedikit miris dan hati ini tersayat gitu kan. Kalaupun nanti tadi sudah disampaikan beberapa narasi-narasi yang berkembang pada saat ini, yaitu saya mencoba menganalisa dalam 2 aspek. Ya, jadi kita akan coba analisa dalam 2 aspek karena ini hasil pengalaman dan hasil riset saya. Kemudian saya mencoba untuk memberikan sebuah sebuah catatan-catatan kecil dari mulai pandemi sampai saat ini. Dan setiap hari saya berkeliling ibu-ibu, baik itu dari Garut ke Tasik, kemudian ke Pangandaran, kemudian ke daerah Bogor, kemudian dari Sukabumi. Ini tadi malam saya juga baru pulang dari luar kota, dari luar daerah, salah satu daerah di Garut, namanya dari Banjarwangi. Itu sekitar 4,5 jam dari rute dari Bandung arah Cikajang ke sana, di perkampungan juga. Dan saya mencoba bikin catatan-catatan kecil tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Di satu sisi di daerah-daerah tertentu dan daerah-daerah terpencil, jadi terjadi relaksasi gitu kan. Mereka terjadi relaksasi, mereka happy gitu kan. Dan sempat tadi malam juga saya ngobrol dengan seorang yang sudah cukup tua, usianya 93 mau 94 tahun. Jadi di sini itu nggak ada katanya orang yang meninggal dengan COVID di daerah itu gitu kan. Dari mulai COVID sampai sekarang itu nggak ada gitu kan. Lah, dan mereka cenderung rileks sekali, dan cenderung mereka juga ketika ada sesuatu yang terjadi kepada masyarakat tersendiri, mereka dibikin happy. Malahan ada salah satu, kalau bahasa sekarang kepala suku gitu kan ya, kalau bahasa di sana pimpinan jamaah begitu kan. Itu dia bilang di sini sudah kalau udah maghrib, kalau udah kerja tidur aja katanya, nggak nonton TV gitu kan ya. Biar aja sana TV mah ditonton oleh orang-orang kota, begitu bahasanya. Dan cenderung agak rileks sendiri, agak rileks, santai gitu kan. Dan saya terkadang bunda-bunda ya, terkadang kalau saya habis acara di daerah itu jadi jadi antibodi itu naik. Kenapa? Karena melihat mereka berkumpul, bertatap muka, mereka juga makan bareng, kemudian mereka di sawah, terkadang ngaji itu mereka berjamaah, kemudian ngabring, kemudian mereka sangat bahagia sekali. Dan itu ternyata meningkatkan antibodi sangat luar biasa sekali. Hasil-hasil itulah yang saya coba riset, saya catat dalam sebuah catatan buku kecil, dan ini mudah-mudahan menjadi catatan bagi semuanya, karena bagaimanapun kita juga tidak bisa terus mengikuti satu paradigma berpikir yang satu arah gitu kan. Harus ada paradigma berpikir yang berbeda. Dan ini harus jadi catatan bagi kita semuanya. Yang pertama dulu ya, dari aspek ilmiah. Dari aspek ilmiah, kejadian sekarang itu dalam konteks ilmu holistic medicine itu disebut dengan patogen cuaca. Patogen cuaca, atau dalam bahasa kitabnya disebut dengan mijaj murakkab. Mijaj murakkab pada saat ini itu terjadi, yaitu rutob ya. Jadi rutob jadi baridun rutbun, yaitu satu mijaj lembab dingin. Kalau terjadi lembab dingin itu artinya unsur air dan unsur angin itu sangat dominan. Dan ini terjadi secara fluktuatif dan itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Dan yang saya pelajari beberapa tahun yang lalu ketika saya mempelajari tentang holistic medicine, dan ini ternyata kondisi mijaj murakkab ini akan terjadi
dalam durasi-durasi yang disebut dengan cuaca ataupun patogen cuaca. Nah, patogen cuaca ini akan terjadi, Bu, berulang-ulang, dan itu tidak terjadi 1 atau 2 tahun, mungkin bisa saja 5 tahun, mungkin saja dalam 1 tahun bisa 1 kali, ataupun mungkin saja dalam 10 tahun juga bisa belum terjadi. Ini namanya patogen cuaca atau disebut dengan mijaj murakkab. Kalau nanti di sini ada ilmu ataupun ahli medis, silakan nanti dikombinkan supaya nanti terjadi sinergitas pemahaman. Nah, kalau sudah dalam kondisi mijaj murakkab atau cuaca patogen, ini akan berefek, apalagi kalau disertai dengan angin. Nah, kalau disertai dengan angin, itu akan terjadi karena ini lembab dingin atau kondisinya lembab dingin, mijaj murakkab, maka suhu tubuh ini akan tidak stabil. Dan itu akan berefek terhadap 2 kelompok manusia. Yang pertama yang memiliki komorbid atau yang memiliki penyakit-penyakit sebelumnya. Ini sangat rentan sekali kalau kita berbicara tentang murakkab ini ya, tentang mijaj murakkab ini. Yang ini sudah terjadi di India, ini juga sudah terjadi di Bangladesh. Malahan kalau berbicara tentang komposisi angin, karena apa? Karena nanti dalam ilmu holistik juga dipelajari tentang konsep angin, konsep air, konsep udara, kemudian konsep tanah dalam konteks ilmu tubuh. Dan ini rata-rata di daerah-daerah Ethiopia, kemudian Afrika, itu mijaj murakkab ini sering terjadi, gitu kan. Mijaj murakkab ini sering terjadi, atau dalam bahasa kita disebutnya musim pancaroba. Indonesia sendiri pasti mengalami, karena emang Indonesia ini satu negara yang emang secara hukum alamnya itu ada hujan, ada kemarau, otomatis mijaj ini bisa masuk, begitu kan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali, gitu kan, di Indonesia. Kalau dalam bahasa sepuh kapungkur, Ibu, yaitu dina bahasa Sunda disebut ini disebut dengan sanat subur tanah. Subur tanah, atau dalam konteks kita disebut dengan bahasa Sunda subur tanah. Kalau istilah orang tua dulu disebut subur tanah, itu biasanya orang meninggal ceya. Ini bahasa Sundanya ceya. Kalau sekarang mungkin yang meninggal dan yang sakit banyak. Ini bahasanya subur tanah. Nah, subur tanah ini adalah bahasa orang tua dulu, karena di kampung-kampung itu mereka pada panas dingin, kemudian muriang. Kalau di ayam itu muyung, Bu. Lamun bahasa Sundana cekak gitu. Nah, kebetulan sekarang lagi Covid. Nah, jadi terjadi kombinasi. Jadi kombinasi patogen namanya. Di satu sisi ini patogen patogen cuaca, di sisi lain itu di sini sedang ada virus ataupun sedang ada corona. Jadi sebetulnya konsep ini terakumulatif sehingga nanti seperti orang itu meninggal itu banyak sekali. Dan emang seperti ini di India itu sampai sudah 17 juta yang meninggal karena kondisi seperti ini, Bu. Karena emang kondisi seperti ini. Kebetul kalau kita melihat secara konsep ilmiah. Saya tidak melihat dalam konteks apakah ini ada skenario atau tidak. Tidak, saya tidak ada kepentingan untuk menerangkan ke arah sana. Tetapi kepentingannya adalah bagaimana kita betul-betul memahami situasi ini dalam 2 aspek, dalam 2 terminologi ilmiah dan terminologi ilahiyah. Nah, dalam kondisi seperti ini akan rentan satu yang komorbid. Artinya dia punya penyakit bawaan yang cukup berat sekali, gitu kan. Tetapi tanpa controlling, gitu kan. Karena apa? Karena faktor yang kedua yang membuat cuaca seperti ini tidak akan kuat itu akan kena kepada orang yang energinya lemah. Nah, energi lemah inilah rentan sekali karena dia sebetulnya tidak punya penyakit, Bu. Dia kelihatan seperti sehat. Malahan begitu dia dirapid, kemudian dia positif, langsung drop. Kenapa? Karena energi ini namanya kabel listrik. Dalam ilmu akupuntur namanya meridian. Di ilmu pengobatan Cina namanya qi. Kalau di ilmu pengobatan Jepang namanya qi. Kalau di dalam ilmu medis ataupun di ilmu medis sains itu namanya life support. Jadi energi ini ada dalam tubuh kita. Jadi energi ini, Bu, kalau lemah itu apapun itu bisa jadi berefek. Kalau energi ini lemah. Makanya energi ini dipengaruhi oleh apa? Energi ini dipengaruhi oleh satu,
kejiwaan, was-was, panik, kemudian dia takut mati, kemudian dia terlalu paranoid, ini akan melemahkan energi. Ini akan melemahkan energi sampai kemarin itu ada ibu-ibu yang meninggal, itu ternyata meninggalnya biasa, dia tidak dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal secara normal di rumah. Itu hampir kurang lebih 3-4 jam itu belum ada yang belum ada yang memandikan, karena semua ibu-ibu yang dikontak yang biasa mandiin itu nggak mau. Itu nggak mau itu. Sampai saya bilang, ibu, ini jangan sampai paranoid. Kenapa? Karena ini sebetulnya kita belajar memahami hidup seperti ini. Kenapa? Ini kondisinya luar biasa sekali, Bu. Ini kalau ini. Nah, energi lemah itu ya dipengaruhi oleh was-was, panik, takutan berlebih. Barusan, Bu, saya jujur aja, barusan saya dari tadi malam, kemudian barusan sampai di malam saya tidur jam 2 karena mengurus dulu jenazah, kemudian barusan juga saya baru beres gitu kan. Saya positive thinking aja dulu. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi terhadap energi. Ketika energi kita lemah, kita tinggal prokes aja. Tapi prokes pun kalau energinya lemah itu dibombardir. Apa yang terjadi? Kalau terjadi mizaj murakkab. Kalau terjadi mizaj murakkab itu akan muncul efeknya. Satu, paru-paru itu berdahak. Nah, itu ya, itu berdahak. Jadi kalau berdahak ini kalau di ronsen itu putih. Nah, itu karena pengaruh ini. Jadi pengaruh mizaj ini lalu kemudian akumulatif dari sesuatu yang kita memiliki gangguan, lalu kemudian ada energi kita lemah, kemudian begitu dicek ternyata kita kena itu, contohnya ya, kena swab. Itu ketika di swab itu positif. Itu, Bu. Kalau ibu-ibu semua ayah ataupun bunda-bunda ini kalau tidak mempelajari ini bisa drop. Saya pernah ngobrol langsung dengan yang positif. Ini pernah ngobrol langsung dengan yang positif. Pak Ustadz, ketika di karantina, itu yang terpikir oleh saya adalah apa? Mati, kemudian di jero kubur, kemudian dia tidak ada teman, nanti sudah sehat juga orang tidak akan langsung merespon. Ini pikiran-pikiran ini menjelimet luar biasa. Aslinya, Bu. Jadi inilah yang membuat antibodi itu bisa lemah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan hasinu amwalakum bizakat, kemudian wadau marodokum bisodakoh. Kata Rasulullah, jaga hartamu dengan zakat dan sembuhkan orang yang sakit itu dengan sodakoh. Kemudian saya membaca bahwa sodakoh di sini adalah apa? Biwajhin tolkin, yaitu dengan apa? Dengan bertatap muka. Begitu orang begitu diisolasi dan tidak bertemu, ini luar biasa. Jujur, ini luar biasa, membombardir kabel-kabel listrik di dalam tubuh kita sehingga energi kita menjadi lemah. Kalau yang dia tidak siap, itu luar biasa. Itu bisa down, itu bisa apa? Bisa langsung berefek. Jadi si paru-paru berdahak. Nah, makanya dulu suka apa? Suka digurah kalau bahasa Sunda mah itu. Kemudian yang kedua demam, yang ketiga si perut melilit. Kemudian ini tingkat stresor tinggi dan asam lambung naik. Ini akumulatif. Nah, saya tidak sedang berbicara tentang negara lain. Ibu-ibu, kalau ternyata COVID ini belum beres-beres, nanti lama-lama orang kalau sudah tidak percaya kepada ilmu-ilmu, maka mereka akan mempercayai sesuatu yang dia itu di luar logis atau di luar logika. Akal sehat akan hilang. Sampai, maaf ya, di satu negara itu, ada katanya di India, orang yang sudah karena kesal dengan COVID ini, mereka mengobatinya dengan cara membalurkan kotoran sapi. Ini kotoran sapi gitu kan. Ada yang sampai dia ataupun meminta kepada kuntilanak. Nah, ini kan sesuatu yang terjadi karena apa? Real, mereka lelah gitu kan. Dan di dalam Ibnu Katsir sudah disampaikan bahwa ternyata kalau manusia itu kelelahan dalam menghadapi masalah, itu lama-lama itu frekuensinya luar biasa. Dan mereka tidak akan percaya terhadap Tuhan, mereka tidak akan percaya terhadap medis, mereka tidak akan percaya terhadap terapis. Nah, inilah Ibu, fungsinya kita kenapa harus tolabul ilmi, kenapa tidak boleh berhenti. Jadi kalaupun nanti diopkan ini justru. Dan ternyata sodakoh yang dimaksud oleh Nabi adalah apa? Saya baru tahu. Di antara para ahli menyatakan Imam Asy-Syaukani yang disebut sodakoh di sana adalah apa? Orang sakit ini harus dibeberah, Bu.
harus ada yang nungguin, harus ada yang ini, harus ada apa? Harus ada yang mensupport, harus ada yang memberikan kabar gembira terus kepada dia. Kebayang begitu dia sakit, isolasi sendiri, tidak ada masuk maghrib, itu luar biasa. Makanya saya kemarin ngobrol dengan salah satu ahli medis, dia menyatakan, Pak Ustadz, katanya yang negatif atau yang positif, kalaupun dia secara prokes saja kemudian ditungguin, itu sebetulnya aman. Yang penting pikiran mereka dengan kita bagus, gitu aja. Dan itu bisa. Dan itu ternyata 3 hari 4 hari juga sudah mulai ada peningkatan. Kenapa? Karena ternyata energi ini dipengaruhi oleh itu. Energi ini dipengaruhi oleh itu. Semakin dia itu was-was, panik, cemas, itu semakin turun energinya. Semakin dia menumbuhkan rasa kepercayaan diri, percaya, ridho, kemudian rela, itu naik antibodi itu. Dan ya ini saya alami sendiri. Ini saya alami, nggak perlu ngomongin yang lain. Kenapa? Karena takutnya nanti menjadi salah pemahaman. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bu, itu semua akumulatif di tubuh itu bergumul. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi sekali lagi, kondisi sekarang itu dalam konteks ilmu holistic medicine itu namanya murokab, ataupun disebut dengan apa? Mijaj murokab, atau disebut lembab dingin, atau disebut patogen cuaca. Bagi orang yang dia energinya lemah, bagi orang yang dia memiliki komorbid, lalu pikirannya ataupun apa, dia itu tidak rileks, dan ini bisa berefek seperti yang tadi, dia sesak, kemudian batuk, kemudian demam, perut melilit, kemudian pusing. Ini Bu, indikator-indikator semua dari mijaj murokab namanya. Indikator dari mijaj murokab. Makanya kalau Ibnu Sina menyebutkan nanti akan hilang penciuman, nanti akan hilang rasa, itu dari Ibnu Sina itu. Ketika terjadi si tubuh itu ataupun kondisi suhu tubuh ini, mijaj tubuh kita itu ternyata lembab dingin, itu akan hilang penglihatan ataupun penciuman, hilang rasa, itu seperti itu. Makanya Ibnu Sina menyarankan apabila sudah terjadi seperti itu, paliyastari salah sayaumin, istirahat 3 hari. Nah, istirahat 3 hari ini adalah konteks yang sudah ada. Kalau sekarang isoman, isolasi mandiri, diistirahatkan aja. Kalau sepuh kapungkurnya, iya. Kalau baheula mah nyebatkan nanti kalau usum begini namanya ceyah ya. Banyak orang meninggal, banyak orang sakit, marah ruyung gitu kan ya. Itu kalau atau orang tua dulu itu satu, makan yang banyak. Begitu, minum air hangat. Kemudian minum yang hangat-hangat ke tubuh, jahe. Kalau saya tiap hari minum madu sama uap cengkeh sama tabatus sauda, itu tiap hari saya minum. Kebetulan saya mengeluarkan produk madu usus dan uap cengkeh, itu diminum hangat ke paru-paru, dan itu kalau di Amerika itu namanya uap drive. Jadi bagaimana ketika terjadi itu di sauna. Nah, ada yang lebih efektif langsung itu masuk ke dalam tubuh, itu namanya minum uap cengkeh. Itu sangat sangat membantu. Sebetulnya bukan mengobati, tetapi membantu agar agar kondisi tubuh kita itu emang dalam kondisi seperti ini bakal mengalami proses dehidrasi. Tidak boleh dehidrasi, makan yang banyak, kemudian terapi Quran, kemudian kita banyak bersilaturahim, Bu. Aslinya silaturahim ini luar biasa ini ya. Kalau sekarang ini kan justru dijaga, jangan banyak silaturahim begitu kan. Nah, silaturahim itu nikmat sekali begitu kan. Yang penting kita betul-betul mengikuti aja protokolnya begitu kan. Protokolnya diikuti saja. Kemudian kita ibu banyak berdialog, kemudian kita ibadah. Saya kira hal-hal yang seperti ini sudah diajarkan, dan kita sebenarnya tidak boleh mumet. Dan saya insya Allah ini kalau sudah mulai stabil, kita akan ngadain sebuah materi nanti, yaitu spiritual healing. Bagaimana menggabungkan antara hipnoterapi dengan dialog Quran dan dialog batin, itu digabungkan untuk menguatkan daya pikir kita supaya lebih positif. Itu sebetulnya bukan obat, tetapi saya mencetuskan spiritual healing.
Bagaimana kita belajar hipnoterapi dengan relaksasi Quran, kemudian kita berdialog dengan batin kita, dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rencananya bulan Juli nanti saya akan buka, entah atau apakah itu dengan Meet atau Zoom atau nanti tatap muka, tetapi kalau sudah mulai landai ya. Jadi untuk memperbaiki konsep kehidupan kita, dan materi ini itu cukup 1-2 jam itu sudah bisa dipraktekkan. Kebetulan saya menangani juga kasus-kasus yang terjadi, dan saya juga bukan merasa ini Ustadz Ucu kelihatan ataupun apakah emang seperti yang mereka yang seperti bersangkaan, Ustadz minum apa, Ustadz saya belajar untuk ini aja Bu, berpikir realistis, dan kita tetap ada kombinasikan dua ya, jadi dikombinasikan dua. Nah itu yang harus dikombinasikan, yang itu insya Allah akan menjadi kuat begitu. Dan masalah sakit dan meninggal itu urusan Allah lah. Ini mah sekedar ikhtiar. Jadi ibu yang paling pokok adalah antibodi, itu yang paling pokok adalah apa? Itu harus tetap. Kita harus belajar tentang 6 penyakit-penyakit yang melemahkan sistem kabel listrik kita. Nanti akan belajar ilmu waswas, ilmu takut, ilmu paranoid, ilmu dia itu bagaimana kalau orang itu khawatir. Nah nanti diganti, didelete oleh apa? Dengan cinta, dengan bahagia, dengan korup. Nah itu dengan rela, dengan ridho, itu belajar nanti. Dan itu kurang lebih 1 jam itu dipraktekkan. Sampai nanti sekarang sudah mulai dipraktek-praktekkan oleh para medis. Dan ini sebetulnya bukan menyembuhkan, tetapi membantu proses, karena bagaimanapun tetap harus ada simbiosis mutualisme. Jadi sekali lagi, bunda-bunda sebuah solehah, jadi saat ini sebetulnya ketika terjadi hilir mudik ambulan dan kalimat innalillahi bergentayangan, berseliweran sekarang, ini karena emang sebetulnya bukan karena COVID-nya. Karena COVID-nya kan udah 1 tahun lebih, kan udah dari dulu juga udah ada COVID kan, dari 1 tahun, dari 2009 kan udah berjalan. Jadi sebetulnya karena emang kondisi sekarang itu sedang kondisi mijaj murokab, atau lembab dingin, atau yang disebut dengan patogen cuaca. Nah, akumulatif karena kebetulan lagi pandemi, jadi dahsyat begitu. Jadi ini terjadi dari orang tua dulu juga seperti itu. Saya seringkali regreg upami pun aki nyebatkeun kieu kapungkur. Tah senacu ieu teh nu kieu teh disebutna teh usum paraeh, nah kitu. Baheula mah nyebatna teh budak kasar. Nah, usum maut kieu teh. Ieu teh disebutna teh ceuyah nu pupus. Nah, biasanya ini kalau orang tua dulu ini akan melandai, ini nanti melandai turun, dan biasanya nanti pandemi itu jadi endemi. Nah, pandemi itu jadi endemi, dan biasanya puncak dulu gitu kan, di puncak dulu nanti seperti itu, dan biasanya tanah-tanah itu subur, kalau nanam apapun jadi itu kalau orang tua dulu itu. Dan sekarang Brunei Darussalam, Turki, Singapura sudah melakukan reposisi kehidupan yang baru. Tinggal nanti kita meminta kepada Allah kekuatan yang lebih dahsyat, karena bagaimanapun usaha ikhtiar secara manusia ini sudah dilakukan oleh kita, dan ternyata usaha yang kita lakukan sekarang adalah mengkombinasikan usaha ikhtiar manusia dengan ikhtiar kepada Allah. Jadi sekali lagi, ibu yang kuat ya ibu ya, pola pikir, karena ini rata-rata kalau yang udah dites kemudian positif, kalau energinya lemah itu drop banget itu. Ini kasus-kasus yang saya hadapi, dan saya langsung bertemu dengan dengan jenazah dan keluarganya. Rata-rata begitu ya saat ini. Jadi rata-rata ada 2 faktor itu Bu, yang komorbid sama yang energinya lemah. Jadi Ustadz kumaha atuh ayeuna? Ya ibu, bunda semua harus belajar ilmu tentang bagaimana mengendalikan was-was, mengendalikan khawatir, mengendalikan paranoid. Saya sampai luar biasa. Betul ini Bu, jujur kemarin sampai mayit dibiarin itu.
Dimait dibiarin ibu-ibu sami cenah abdi ngadak-adak jeung rarieup geura Bu. Cenah abdi nuju teu raraos, abdi nuju teu raraos, anu ngaribakan teh jol kararitu ieu teh. Jadi padahal mah jajak begitu ada ibu ieu teh ieu cenah ieu bade ngibakan cenah abdi nuju teu raraos. Nah ini kan akumulatif dari pikiran yang itu jadi akhirnya dia juga jadi sakit begitu kan. Akhirnya apa? Ya nanti akan muncul orang yang akan seperti itu. Jadi yang capek itu sebetulnya bukan para medis saja Bu yang sekarang capek. Jujur, semua juga sekarang capek gitu kan. Kenapa? Karena Ustadz juga jujur capek menghadapi jamaah-jamaah yang emang lebih banyak yang dia itu pingin sehat. Makanya Ustadz sampaikan Bu, semakin takut kita sakit itu justru akan mengganggu pikiran itu. Ya. Jadi semakin takut nih sampai wah kudu iya. Ini akumulatif yang sangat luar biasa. Kita ikuti aja prokes tapi berjalan aja biasa. Maksudnya jangan sampai terlalu terlalu ini terlalu dalam artian deg-degan. Kalau ini wah kawas biasa aja. Maksud saya untuk emang karena ini harus dua prokesnya diikuti, tapi ini juga harus kuat. Kenapa? Karena hasil riset saya ini 80% itu yang justru antibodinya lemah karena pikiran dan hati yang kacau. Ini begitu. Itu dari pikiran dan hati yang kacau. Makanya kita bantu pemerintah agar lebih cepat. Bagaimana membantunya? Ya kita harus kuat. Kenapa? Karena label kabel listrik ini titik meridian ini harus kuat. Kalau tidak kuat tuh udah luar biasa. Saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah sehatkan. Nanti Ibu belajar ya dialog batin. Ya Allah, Engkau yang memiliki virus, Engkau yang memiliki alam jagat raya, Engkau yang memiliki semua penyakit. Aku yang tidak berdaya dan aku yang tidak pernah mengalami sebuah proses apapun. Aku ridho dan aku rela menerima keadaan apapun dan tunjukkan kepada kamu, kepada aku, kepada keluarga kami satu ayat dalam Al-Quran yang itu akan menjadi obat bagi kami. Dan aku meminta kepadamu ya Rob bahwa satu ayat itu akan menjadi obat dan kami keluar dalam keadaan sehat. Itu dialog seperti itu harus dilakukan, begitu ya. Ya, hari ini saya semakin sehat, hari ini saya semakin kuat, hari ini saya semakin bahagia. Nah, ini artinya ibu-ibu konsep manusia itu akan kuat. Nah, untuk itu, inilah latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, ini penguatan sistem spiritualnya. Secara konsep ilahiyah, sebetulnya mati dalam keadaan pandemi itu dirindukan, Bu. Kenapa dirindukan? Karena bagi saya, ada pandemi atau tidak, orang meninggal saat ini udah ada catatan di Lauhil Mahfudz-nya. Kenapa? Karena yang barusan saya urus juga itu tidak terpapar, Begitu yang barusan itu tidak terpapar COVID. Jadi tetap catatannya udah ada. Kenapa? Karena begitu malaikat meniupkan ruh manusia atau janin 4 bulan, itu kan langsung Allah utus malaikat, ya. Payam asu malakan. Kemudian pada waktu itu Allah menyuruh kepada malaikat payanfuhu fihi ruh untuk meniupkan ruh. Kemudian diikuti payat bau bi arba'in. Lalu dituliskan 4 kata Allah. 1 ajaluha, ajalnya. Yang kedua rizquha, rizkinya. Yang ketiga adalah syaqiyun wa sa'idun. Bagja dan celakanya, surga dan nerakanya, kemudian jodohnya. Jadi sebuah pertanyaan yang sangat logis, ya. Begitu. Sebuah pertanyaan yang sangat logis adalah Bunda semuanya berbicara tentang masalah hukum ini adalah apa? Semua sekarang sudah ada di catatan Lauhil Mahfudz di usia 4 bulan dalam kandungan. Ini konsepnya seperti ini. Tidak perlu mencari penyebab ketika orang sakit dan orang itu dia itu meninggal. Ketika kita sering mencari penyebab, maka yang ada bukan ada solusi, tetapi ditutup oleh Allah untuk mencari ataupun untuk menemukan solusinya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita adalah apa? Ridho. Kenapa?
Karena kalau cari penyebab, orang sakit cari penyebab, itu nggak akan ada solusi, Bu. Kalau orang sakit cari obat, nanti ada solusi dari Allah. Orang meninggal, udah, oh ini ketetapan dari Allah. Cuman ini hanya indikasi berapa persen. Oh kebetulan aja dia itu punya penyakit A. Kebetulan aja dia itu kena virus A. Saya kira itu, Bu. Kenapa? Karena dalam tafsir Imam Al-Maraghi, penyebab itu adalah 10%. 90%-nya itu adalah apa? Makana linafsin antamuta illa biidnillah kitabam muajjalah. Jadi 90%-nya itu ada di sini. Ini penyebab ini hanya indikator-indikator saja. Makanya ibu-ibu sekarang bagi kita, kalau Allah akan memperpanjang usia kita, santai walaupun ada penyakit. Orang yang udah komplikasi saja udah ada masalah. Ada orang yang sudah komplikasi penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Ini ternyata ketika dia harus lama dan panjang usianya, Allah akan utus. Karena apa? Karena malaikat itu, ya, malaikat itu diutus oleh Allah. Itu dia dibagi tugas oleh Allah. Ya, dibagi tugas oleh Allah. Pertama adalah apa? Yang pertama yaitu Allah kasih tugas kepada malaikat. Yang pertama, apakah orang itu panjang usianya atau orang itu pendek usianya. Nah, seperti itu. Jadi sangat harus logis lah cara berpikirnya. Ibu, Bunda jangan terlalu paranoid. Kenapa? Karena Allah itu sudah punya catatan buat kita, begitu kan? Buat catatan. Ketika Bunda nanti siapapun yang kena penyakit, begitu kan? Nah, maka ketika ridho itu langsung dibuka obatnya, Bu. Tapi ketika kita tidak ridho, kenapa ya saya kena kok? Padahal saya udah prokes. Padahal setiap saya jarang ketemu dengan orang, saya tidak pernah berkomunikasi atau saya social distancing banget, makanan juga bergizi. Kenapa saya kena itu? Itu yang akan membombardir sel kita. Dibombardir itu, Bu, dengan pikiran-pikiran seperti itu. Padahal sebetulnya, oh ya Allah sangat baik sekali ya kepada kami. Kenapa? Apakah ini adalah sesuatu yang terbaik bagi kami? Bahwa ternyata sesuatu yang engkau berikan ini sudah menjadi konsep yang engkau catat di Lauhil Mahfuz. Saya sampai begini, Ustadz bisa nyarios gitu, Ustadz mah pengalaman, justru mengalami, Bu. Kalau saya tidak mengalami, ini jujur ya, saya sudah apa ya, sudah tidak berpikir logis saja. Kenapa? Karena saya mengalami sekali, ya. Dan ini harus jadi catatan. Saya semakin yakin. Sampai kemarin saya ngurus, Bu. Orang yang sakit udah repot banget itu. Anak-anaknya sudah sampai dia mengatakan, Pak Ustadz, mangga WA sana. Abdi mah nyangakeun sana. Sampai dia sudah segala di sana, Bu. Udah makan di sana, BAB di sana, sudah kencing di sana. Kata saya, ini anak-anaknya harus ngumpul. Nggak perlu dibawa kemana-mana. Udah anak-anaknya ngumpul. Ini pahala yang sangat besar. Ini orang tua ini menuntut anaknya untuk mengurus seperti dia ngurus kamu, guys. Saya begitu. Ini pahala yang sangat besar. Ternyata anak-anaknya, Bu, dia itu yang tidak mau ngurus ibunya karena sakit. Karena ibunya begitu, dia ketakutan. Ini luar biasa. Qadarullah, ini bukan ngomongin. Bukan nggak ada kasusnya. Ternyata ibunya sekarang tetap dia itu oleh Allah dikasih usia. Si anaknya yang nggak mau ngelongok, nggak mau ngurus karena dia takut katanya menularkan sesuatu. Anaknya kemudian dia divonis, lalu kemudian meninggal. Ini real sekali. Jadi sana mau ngalayan mama, mau di tengah abdi dah pala laur bisikir, akhirnya apa? Dia, Bu, yang kena dan hanya meninggal. Ini artinya sudah ada di Quran surat Al-Qiyamah 26 sampai 30. Kenapa? Jadi Allah itu memberikan sebuah konsep kepada hidup kita itu. Sebetulnya orang ketika dia dalam kondisi seperti ini sepertinya rindu. Kan kata Rasulullah, mati yang dirindukan itu syahid. Mati yang dirindukan itu syahid. Dan Rasul menyampaikan, yang disebut syahid itu satu orang yang meninggal di jalan Allah. Yang kedua, dia orang yang dia melahirkan, kemudian dalam keadaan beriman, dia juga syahid.
Kemudian yang ketiga, dia yang lagi tolabul ilmi, lalu dia mencari ilmu, lagi senang-senangnya mencari ilmu Allah, lalu dia meninggal juga dia syahid. Dan orang yang dia kena musibah pandemi, kemudian dia meninggal, dia syahid. Jadi sebetulnya ini udah ada begitu kan. Cuman ini pikiran orang ini terganggu. Akhirnya apa? Sampai saya ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang dia su'ul khotimah itu adalah ketika dia mati dalam keadaan dia suudon pada Allah. Ini kebayang nggak, Bu? Kalau seandainya, maaf, seandainya kita dalam keadaan mau menemui Allah, kita sedang suudon. Kenapa saya begini ya Allah? Saya ini kan orang yang dia nggak mungkin kena. Nah ini bisa suud, ini selagi suudon. Nah pada saat itu ternyata tidak dirindukan kematian dia. Orang tidak merindukan kematian. Tetapi semakin rindu bertemu, ada kemungkinan dia akan semakin panjang usianya. Jadi ayah atau bunda semuanya, Quran surat As-Sajdah ayat 11 itu sudah memberikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah catatan bahwa Ar-Rahman 26 sampai 27 bagi seorang mukmin yang soleh. Mati itu adalah bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang terbaik. Nih, Ar-Rahman 26, 27. Jadi di Ar-Rahman 26, 27, Allah menyampaikan bahwa ternyata bagi kita, bagi orang yang beriman, mati itu bukan akhir, tetapi itu adalah awal kalau dia soleh, awal yang sangat indah untuk selanjutnya yang lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Nah, itulah konsepnya. Dan ibu-ibu atau ayah bunda atau semuanya, bunda-bunda yang solihah, di Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah memberikan sebuah gambaran bagi kita. Ya, apa? Kita jangan terlalu sibuk mencari sumber penyebab. Tetapi kita harus ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan terlalu sibuk lah mencari penyebabnya apa, kemudian lalu kita abai terhadap konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya saya bagus itu ya, orang tua yang saya temui pada waktu saya ngaji di daerah pedalaman itu, dia mengatakan, Pak Ustadz, entong lalajo berita wae cenah. Jangan lamun unggal poe lalajo berita anu apa ya, orang yang sakit, orang yang bergelimpangan, bukan tidak empati, tetapi kalau kita antibodinya lemah, itu justru penyakit menggerogoti dari dalam. Makanya lebih baik dikir katanya, udah ke masjid katanya, ngaji Quran, dengan anak cucu bergaul ataupun bergembira dengan suami istri, soke di bumi cing baratah, nah lamun titas is kalau disuruh di rumah ya yang penting kita ada jaminan kita duduk di rumah berbahagia kemana saja. Jadi semakin betul Bu, semakin si penyakit itu tidak mau kita kena, itu akan semakin antibodi kita lemah. Jadi kita relaksasi spiritual aja. Dan terakhir ini sebagai gambaran dulu. Yang terakhir surat At-Taghabun ayat 11. Kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus berdamai dengan para medis, dengan terapis. Tidak boleh menyerang, tidak boleh mencibir, tapi berdamai. Karena bagaimanapun mungkin mereka punya ilmu. Kita berdamai dengan orang soleh, berdamai dengan majelis ilmu, berdamai dengan masjid, kembali dekati masjid, kembali majelis ilmu dibuka kembali. Kenapa? Karena kalau ini tidak berdamai, kita tidak tahu Bu, ini sampai kapan corona ini akan berakhir. Malahan saya juga tidak dapat memprediksikan ini sampai kapan virus ini akan berakhir. Hanya Allah yang Maha Tahu. Karena Allah yang Maha Tahu, maka sehat itu nikmat, sakit itu nikmat, dan mati pun itu nikmat apabila kita selalu berada di jalan Allah. Nah, jadi kuncinya kita harus selalu berjalan ataupun berada di jalan Allah. Itu akan nikmat semuanya. Orang sehat nikmat, orang sakit juga nikmat karena dikiparati dosanya. Orang mati pun karena dia diistirahatkan oleh Allah untuk dia supaya tidak banyak
pekerjaan yang akan membuat pikiran dan jasadnya menjadi rusak. Inilah gambaran bunda semua yang solehah. Jadi mati yang dirindukan ini adalah dia meninggal dalam keadaan husnudon kepada Allah. Tapi mati yang tidak dirindukan adalah dia meninggal ketika dia melawan takdir Allah. Ketika dia selalu menentang pikirannya dari sesuatu yang Allah akan berikan. Sekali lagi, semakin dilawan untuk tidak sakit, maka antibodi kita akan lemah. Semakin kita rileks, santai, kita natural aja, apapun yang akan terjadi, kemudian kena ke dalam tubuh kita, sehat, sakit, atau apapun, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan dulu untuk kesempatan kali ini, supaya nanti tidak satu arah. Mungkin ada sesuatu yang ingin nanti Bunda sampaikan, tapi tidak dalam bentuk sesuatu yang dapat merumitkan. Jadi sekali lagi, Bunda yang solehah, kita bermain di dua konsep. Satu ilmiah, yang kedua ilahiyah. Kombinasikan. Hati harus selalu bahagia. Pikiran harus selalu positif. Yaitu positive thinking, positive feeling. Dan kita harus memberikan kontribusi yang terbaik. Saya akhiri dengan sebuah hadis Nabi. Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hasin alaihim anil qatli wassaqim. Allah akan menjaga hambanya orang untuk tidak sakit dan orang itu untuk tidak mati. Kata Allah, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya itu hak prerogatif Allah. Jadi ayah bunda, mau sakit mau tidak itu urusan Allah. Kita hanya ikhtiar. Itu ikhtiar saja. Malahan barusan saya ngobrol dengan Ustadz juga. Kemudian dia baru diisolasi 21 hari. Ustadz ini bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya katanya diisolasi 21 hari, tidak ada pengajian, tidak ada aktivitas, tapi setiap hari saya pingin apapun tidak perlu keluar. Pingin jeruk sudah ada, pingin bakso sudah ada, pingin nasi padang sudah ada. Sampai kalau lagi sehat, ini mau cilok saja saya harus ke jalan katanya. Mau buah saja harus ke jalan saya. Sekarang mas saya di dalam, ini nikmat senang gering gitu grabu. Saya menikmat Ustaz senat gering. Nah inilah yang ini seperti enteng gitu kan. Tapi ini jadi obat sebetulnya. Aduh senang alhamdulillah. Malah sekarang saya udah 21 ini malah najag senang Ustaz sehat. Swab terakhir katanya negatif dan ternyata kata dokter bilangnya ibu seperti atau bapak seperti tidak ada sakit katanya. Tidak sebelumnya tidak pernah ada sakit. Nah seperti itu. Jadi ini kuncinya. Kemudian jadi Allah Bu. Kalau Allah ingin menentukan sakit dan tidak juga itu inna lillahi ibadan hasim bihim anis sakim wal qatli. Sampai kata Rasulullah payuhyihim pi afiyah wa tawaffahum pi afiyah. Kalau kita diberikan umur panjang harus afiyah, ketika mati pun harus afiyah. Jadi yang disebut sehat yang afiyah itu bukan sehat saja, mati pun harus afiyah. Apa mati afiyah? Satu, mati di jalan Allah. Yang kedua, mati tidak sedang suudon pada Allah. Saya kira itu Bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan inilah bukan, ya ini mah sedikit, tapi mudah-mudahan mengupgrade supaya lebih terbuka dua arah. Insya Allah saya yakin banget ini ya, yakin banget ketika musim sudah seperti ini, Allah akan normalkan. Dan ini mulai proses untuk proses maju ke normal. Yang penting tidak ada kepentingan aja lah, tidak ada kepentingan orang untuk memanfaatkan pandemi. Kalau tidak ada kepentingan memanfaatkan pandemi, saya kira ini adalah proses alami yang insya Allah kalau sudah banyak yang berguguran ini biasanya akan normal. Ini yang saya pelajari, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita tawakal saja pada Allah. Demikian Bunda ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga menjadi obat, menjadi penyemangat kita untuk
supaya kita tetap semangat dan menjaga imun. Ini ada beberapa pertanyaan yang Ya. sudah dituliskan dalam kolom chat, dan nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan bisa dilakukan interaktif langsung dengan Ustadz. Saya meminta bantuan Ibu Yuanita untuk membacakan pertanyaan terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Silakan Ibu Yuanita. Halo? Rupanya. Masih di mute, Bu. Masih mute, Benita. Mungkin ada kesulitan, saya bacakan aja Ustadz yang ada di sini. Ya, Bu. Tadi yang pertama ini dari Ibu Ida Hamidah menanyakan bagaimana caranya kami memperoleh atau membeli produk madu dan uap cengkeh yang diproduksi Pak Ustadz. Itu tadi sudah ada yang jawab sebenarnya, alamat Ustadz, atau mungkin nanti Ustadz juga bisa menambahkan. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Yuniarti, Bandung. Izin bertanya, ibadah selama hidup beribadah sangat baik dan rajin beramal soleh. Tetapi sangat disayangkan sekali suka menyakiti tetangga dan suka gibah, dan kadang-kadang yang anak takutkan perilaku selama hidup akan dihisab. Hati harus ridho menghadapi cobaan hidup yang kita alami sekarang. Ada juga yang tidak kuat menghadapi seperti sekarang. Bagaimana solusinya menghadapinya? Demikian, Ustaz. Iya. Jadi penyakit itu ada dua. Satu penyakit jasadiah, yang kedua penyakit kolbiah. Mungkin fisiknya bagus, tapi kolbiahnya nggak bagus gitu kan. Ini juga akan berefek terhadap proses sistem metabolisme meridian itu menjadi lemah. Contoh, orang yang sering suudon, itu kan 5.148 sel di otaknya tidak terjadi connecting. Ini orang yang hasud contoh ya. Orang yang sering hasud gitu kan, nggak seneng orang maju gitu kan. Itu kan hampir 5.148 sel di otaknya tidak terjadi connecting. Ketika sel di otaknya tidak terjadi connecting, nah itulah nanti akan berefek terhadap proses antibodi menjadi lemah. Jadi antibodi itu bisa lemah bukan saja karena faktor fisik, karena ada perilaku yang disebut dengan maridul qalbiyah. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Nah, bagaimana menghadapi ataupun hal-hal yang seperti itu? Saya selalu menyampaikan begini. Kalau orang lain ke kita, biarin aja. Tapi kalau kita kepada orang lain, kita perbaiki. Yaitu dengan satu tazkiyatun nafas. Ya. Jadi kita pembersihan diri begitu kan. Karena apa? Karena yang saya ajarkan di antara terapi yang bisa untuk menguatkan itu adalah apa? Istighfar. Meminta maaf dari dosa yang pernah dilakukan. Karena saya sering berdialog begini. Seandainya ya Allah, ya Rabb, ada dosa yang kami lakukan terasa dan tidak terasa baik oleh saya dan oleh keluarga saya, maka maafkanlah diri kami. Supaya nanti penyakit apapun Engkau Maha tahu di mana obatnya. Nah, hal-hal seperti ini harus dilakukan. Jadi tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas dalam konteks satu menghindar ataupun dua, satu dia kurangi perilaku hati yang jelek, dan yang kedua perkuat perilaku hati yang bagus. Saya kira itu Bu untuk memberikan gambaran untuk kasus yang tadi. Kalau Satu untuk, itu begitu. Baik, Ustaz. Kalau untuk yang itu
yang bertanya untuk memperoleh madu cengkeh itu, Ustaz. Oh, Dan iya, ap- ya. Dan apakah katanya rumah yang tadi ada yang menuliskannya di chat alamat di Gumuruh itu. Kemudian Ya, ada yang bertanya apakah itu memang untuk terapi COVID atau untuk penyakit lainnya atau hanya rumah? itu tempat konseling saya. Kalau untuk rehabilitasi biasanya saya di pesantren di Aceh, di Kampung Wanir. Itu ada pesantren holistik. Di sana di perkampungan, di persawahan, ada kolam, ada kebun, ada gazebo-gazebo. Itu kalau mau beristirahat selama 1 minggu atau 2 hari itu boleh, sambil nanti diberikan ya semacam terapi-terapi. Tapi kalaupun yang udah ada indikasi, yaitu harus ada recommended gitu. Tapi kalau yang kita mau relaksasi aja ya boleh aja Bu, itu silakan. Dan yang tadi bahan-bahan itu satu ya, saya bikin madu itu hasil riset. Dan kebetulan saya belajar madu di satu negara. Dan saya racik kemarin, itu yang raciknya itu dia satu harus murotal Quran, dia harus baca Quran meraciknya. Kemudian yang kedua, dia harus sholat duha dulu, gitu kan. Dan tidak boleh lagi ngeracik madunya dia ngomong yang negatif. Itu madu yang saya racik, gitu ya. Namanya madu Alpha Energy. Adapun uap cengkeh ini saya ambil dari hasil sulingan, dan itu dari saudara saya. Dan alhamdulillah itu untuk membombardir dingin paru-paru, dan itu antibakteri. Dan ini hanya wasilah saja. Adapun nanti yang ini, makanya kalau ada yang sudah mulai, pengalaman saya Bu, kalau yang sudah mulai ke dada itu lebih baik ya diuap, begitu ya, diuap, kemudian pakai minum air cengkeh sama habatus sauda sampai sama dengan madu. Kemudian minum ini aja, minum air hangat aja yang banyak. Nah, kecuali kalau sudah emergensi itu berarti kan ada faktor lain. Tapi yang saya dalami selama 3 bulan ini, faktor lain yang paling kuat itu pikiran, Bu. Ini pikiran itu. Jadi kalau komorbid itu sebetulnya masih bisa dikendalikan sebetulnya kalau komorbid itu. Tapi kalau pikiran ini aduh luar biasa ini. Ini luar biasa. Kalau komorbid masih bisa dikendalikan sebetulnya. Komorbid kan orang gini, wah kalau punya komorbid, wah begini. Sebetulnya itu bisa. Justru yang paling kuat itu di sana. Dia paranoid gitu. Jadi paradok antara yang hasil belajar dengan yang dialami oleh dirinya. Terkadang paradok itu, Bu. Jadi harus belajar frekuensi energi. Jadi itu saya kira. Nah, kalau Ibu mau relaksasi, itu bisa di pesantren saya. Relaksasi itu 2 hari, 3 hari. Kemarin kita udah buka kelas pesantren holistik selama 3 kali pertemuan. Dan nanti insya Allah untuk nanti ada materi spiritual healing, yaitu menggabungkan antara hipnoterapi dengan dialog batin dengan Quran. Nah, itu sangat enak sekali ya. Sangat nikmat sekali. Saya tidak menjamin ini urusan panjang umur atau tidak, itu urusan lain. Urusan lain itu mah. Kita juga Bu berobat sama juga kan, ada yang sampai, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh ya sama juga gitu kan. Tidak bisa doktrinisasi bahwa ini mah banyak yang bagus ya, enggak, bukan begitu. Kita coba aja. Kenapa? Karena lebih rileks, lebih tenang. Kita lebih enak gitu, si pikiran itu lebih enjoy aja. Saya baru tadi malam Bu pegang mayat itu enak banget gitu. Yang lain pada lah cenah eta kada ngangge sarung tangan gitunya. Wah ya nu dibudut ngangge sarung tangan. Ari mayat nama cicing teh naon. Jadi nu rariweuh teh nu lalajo mayit eta teh. Jadi dia nonton mayit, nonton jenazah riweuh gitu. Kalau jenazahnya sendiri kalem aja, malah dia seperti bahagia gitu. Ada mayat yang dia meninggal lagi husnudon gitu. Saya lihatnya, begitu dia meninggal dia bilang ke anaknya, "Papa pergi ya, doain," katanya. "Bapak bertemu dengan Allah lagi dalam keadaan husnul khatimah." Dia meninggal, Bu. Itu begitu. Orang
begitu dimandiin itu orang pada aduh pakai ini jadi ini riweuh gitu. Kalau tidak ada masalah. Nah, ini juga harus dikaji ini. Kenapa? Karena konon katanya kan orang meninggal itu kan virusnya nggak ada katanya. Itu sudah ikut. Tapi kok orang meninggal masih ribet gitu. Apakah ini emang standarnya seperti itu atau apa? Karena kan dalam kata Rasulullah, la yabullana ahadukum fil ma'id daim. Jadi kata Rasulullah itu tidak, ataupun ketika orang meninggal itu semua sudah ikut begitu ya, sudah ikut dia itu mati dengan sendirinya. Coba itu dikaji kalau dalam ilmu medis seperti apa, saya juga tidak terlalu menguasai, tetapi yang saya tahu begitu. Nah, jadi artinya kepercayaan diri kita harus muncul dulu begitu. Da Bu, upami pikiran jeung hate kaganggu jo maruriang ka dieu teh. Jo muriang ka dieu jeung sarariak eta teh. Jo asam lambung naik itu ya teh. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Seperti dengar ambulan, kalau yang antibodinya lemah itu langsung deg gitu. Tapi kalau yang antibodinya kuat itu biasa. Malahan kalau ibu-ibu ingin tahu, penggali kuburan ini cenderung dia cuek. Ya, itu cenderung dia cuek aja, santai gitu kan. Sampai dia lihat aja gembira gitu kan. Ketika ada yang meninggal itu gembira, naon. Aduh, alhamdulillah aya rezeki gitu geura. Jadi alhamdulillah aya rezeki Pak Ustaz cenah. Anu maot teh seueur cenah abdi aya rezeki cenah pun anak bisa sakola gitu, Bu. Jadi ternyata pola pikir ini ya, pola pikir gitu kan. Jadi penggali kuburan berbahagia ketika ada yang meninggal. Bukan bahagia karena meninggalnya, mungkin karena dia ada rezeki baru. Tapi dia berpikirnya seperti itu. Tapi bagi saya dua hal yang harus dibangun. Saya kira itu Bunda. Baik. Ada lagi nggak? Jadi untuk yang nanti memerlukan madunya bisa nanti mungkin menghubungi nomor telepon yang ada di kolom chat. Ini Ustaz ada yang mau langsung interaktif katanya kepada Ibu Lina, saya persilakan dibuka audionya, ini di unmute. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu, mohon izin bertanya. Siap. Ini kan dalam situasi pandemi ini juga itu luar biasa berpengaruh ke segala lini kehidupan ya Ustadz. Saya kebetulan menjadi tulang punggung keluarga besar. Beberapa kali, alhamdulillah, qadarullah. Jadi dalam beberapa kali usaha saya itu hampir kurang lebih 2 tahun terakhir ini mengalami banyak kegagalan dalam hal transaksi usaha saya gitu kan Ustaz. Ini sedikit banyak apalagi dalam situasi pandemi begini sangat berpengaruh ke mental. Karena kan bagaimanapun aduh ini gimana nanti, ini anak-anak nanti gimana, jadi seperti itu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika saya mengalami berkali-kali ujian yang sama, jadi saya sudah melaksanakan semua SOP dalam pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan menurut logika bahwa itu adalah sudah sangat perfect lah ya, sudah berhasil secara kita manusia ya Ustadz. Sampai terjadi transaksi akhir, tetapi hampir berpuluh transaksi ini berkali-kali kejadian itu gagal di transaksi akhir gitu Ustadz. Sampai saya mempertanyakan sampai ini tuh apa sih sebenarnya gitu yang harus saya cari itu. Nah tadi kan terkait dengan statement Ustadz bahwa ketika kita sakit itu yang dicari itu bukan penyebab, tapi kan kita belajar untuk ridho. Apakah ujian ini terus berulang kali menerpa saya, memang secara mental jadi lebih kuat, saya lebih sabar, lebih tahan menerima kegagalan itu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal karena saya sendiri kan juga bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anak, biaya hidup dan lain-lain. Ini sedikit ada gangguan. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak suudzon, bagaimana supaya saya juga tetap dalam kondisi apapun selalu husnuzon dan tidak mencari-cari bahwa ini tuh apa sih gitu, istilahnya penyebabnya gitu, tetapi lebih berusaha untuk belajar ridho atau menerima ketetapan ini. Ini bagaimana Ustadz? Karena secara ikhtiar lahir batin insya Allah secara ilahiyah saya sudah insya Allah memperkuat itu Ustadz. Jazakallah. Saya tanya dulu Bu, sebentar. Ibu kalau ketika lagi mumet biasanya apa yang ke organ mana yang sakit?
Ini Ustadz, saya ini apa sih, ke lambung lambung. sama di dada sama punggung belikat kiri Ustadz. Ada menurut informasi dari dokter katanya saya ada sedikit penyempitan gitu ya. Apakah itu mungkin efek dari lambung saya? Karena biasanya ketika saya dalam keadaan seperti itu tuh yang dihantam dulu tuh asam lambungnya naik. Asam lambung. Ya, Pasti. sama darah tingginya naik gitu. Seperti itu Ustaz. Ya, itu artinya belum ke titik akhir untuk mencapai kelibak ikhlasnya, Bu. Masya Allah. Ya, berarti belum ke titik, jadi belum ke finishing gitu. Iya. Kalau masih ada, kalau ada masalah langsung jedut ke dia. Nah itu artinya belum finishing. Belum sampai ke sana ya. Belum. Nanti kalau belajar kembali itu bisa mempelajari langsung ke finishing. Boleh Ustadz ke rumah terapi itu apa bisa Ustadz? Ya nanti dikasih kabar ya ke MTA Zahra ya. Boleh. Apakah mau Zoom lagi atau gimana? Bolehlah. Oh iya Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Sementara ini apakah saya lebih menguatkan ke zikir atau gimana Ustadz? Atau lebih mengaji? Ya itu lakukan aja. Ibu kasih dialog ini ya. Kasih dialog ini. Ya Allah. Ya Rob. Ibu sambil pegang perut yang ketika ibu bermasalah. Nah, ya. Nanti kata Nabi kan apabila ada yang sakit, pegang area yang sakit. Iya. Nah, ibu pegang, ya Rob, Engkau yang maha kuasa dalam menentukan hidup dan matinya kami sekeluarga. Engkau yang maha mengendalikan rezeki. Aku sadar ya Rob, ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan di keluarga, sehingga berefek terhadap siklus rezeki kami. Ya Allah, tunjukkan kepada kami satu ayat-Mu agar aku dan keluargaku tenang menghadapi hidup ini. Udah itu aja. Ya Ustaz. Ya. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, mohon ini masih ada satu yang tadi raise hand. Satu lagi ya pertanyaan saat ini yang langsung kepada Ibu Ida Hamidah, kami persilahkan untuk bertanya langsung. Mangga. Dibuka unmute-nya. Masih di mute, Bu Ida. Iya. Atur nuhun Bu Ina. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda-bunda tersayang, ini terima kasih sudah menyediakan fasilitas ya untuk melakukan tatap muka dengan Ustadz Ucu. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, saya kan seorang akademisi dosen lah gitu ya, dosen di UPI. Jadi sangat sangat masuk gitu di akal dan di hati saya ketika Pak Ustadz menjelaskan tentang COVID ini secara ilahiyah dan ilmiah sekaligus begitu. Jadi memang itu pasti tidak akan ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya Allah begitu. Jadi memang ini menambah keyakinan bahwa semua takdir yang kita hadapi saat ini memang sudah Allah catatkan 50.000 tahun katanya sebelum manusia itu sendiri diciptakan ya. Betul ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya, artinya tadi juga Ustadz bilang bahwa takdir itu sebetulnya tidak bisa dihindari. Tetapi saya teringat pada kejadian sahabat Umar bin Khattab ya, ketika beliau akan mengunjungi sebuah daerah itu sedang ada wabah penyakit, kemudian kan Umar juga kembali ya, artinya tidak memasuki daerah itu. Ada sahabat yang mempertanyakan kenapa kamu tidak mempercayai takdir Allah, tapi Umar bilang bahwa dia itu adalah menjemput takdir Allah yang baik begitu. Artinya kan memang tidak boleh kita itu pasrah pada keadaan tanpa ada usaha, betul ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya betul. Tapi kalau kita sudah berusaha, kemudian Allah menentukan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita,
Nah, itu perlunya kita bertawakal begitu ya. Nah, sekaitan dengan itu, ini kaitannya dengan sebetulnya lebih kepada kegiatan ibadah yang terjadi di masyarakat ini ya. Kalau di kompleks saya, alhamdulillah sejak pandemi itu ada, masjid tidak pernah ditutup, Pak Ustadz. Tapi yaitu jamaahnya sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi bisa dihitung dengan jari. Sararian. Tapi alhamdulillah kalau jamaah yang memang rutin itu tidak pernah luput dari kegiatan di masjid. Dan ya orang yang jamaah masjid yang terpapar COVID itu alhamdulillah asalnya bukan dari masjid gitu, tapi dari luar karena beliau bekerja karena beliau beraktivitas dengan yang lain dan tidak menularkan kepada jamaah masjid yang lainnya begitu ya. Intinya memang masjid itu betul-betul bersih. Jadi saya yakin dengan jaminan Allah bahwa masjid itu tempat ibadah dan bersih. Dan marbot di tempat kami itu alhamdulillah sangat peduli terhadap kebersihan itu ya. Jadi selalu menyemprotkan disinfektan sebelum dan setelah sholat Jumat gitu, sehingga ketika kami melaksanakan pengajian subuh bersama setiap hari Sabtu dan Minggu, dan itu ada sarapannya tuh Pak Ustadz. Ada sarapan. Tentu ketika mengikuti pengajian kita menggunakan prokes, pakai masker, tapi tidak jaga jarak. Kalau sholat itu kan bagusnya itu kan berdekatan ya. Tidak jaga jarak, hanya kami bermasker semua, mendengarkan pengajian bermasker. Tapi ketika makan tuh, kan pasti masa makan pakai masker ya, maskernya dibuka ya. Kemudian kami alhamdulillah tertawa-tertawa membahas sesuatu ya, tapi tidak gibah insya Allah. Nah itu dengan tertawa itu, alhamdulillah itu perasaan imun itu meningkat gitu. Jadi luar biasa itu tertawa-tawanya itu. Nah apakah bentuk yang seperti itu justru mohon maaf ini mohon pencerahannya ya. Apakah itu artinya kami abai terhadap prokes sehingga seperti menantang takdir yang buruk begitu atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Bu dosen ya. Luar biasa. Luar biasa itu pengalaman spiritual namanya ya. Jadi nanti Ibu ada teknik itu ya, teknik self hypnotherapy. Itu justru dia harus tertawa dulu, harus tersenyum. Kalau bahasa saya, Anda harus tersenyum di hadapan Allah. Nah, gitu kan. Ketika menularkan sebuah kebahagiaan, itu 50.000 sel di dalam tubuh kita itu baik, positif itu. Ketika menularkan kebahagiaan. Begitu satu masjid, tararegangnya, secara ruriga, itu saya sampai begini kalau ada pengajian begitu masuk seperti masuk ke klinik itu Bu baraulisol ya lain bukan sengit parfum baraulisol orang melong gini sampai saya ini Ustadz dari mana jadi kan itu semua orang stres banget itu ya dan itu saya yakin saya sampai begini udah jangan diterusin ngajinya. Kenapa? Maaf Pak DKM nih. Ini kayaknya jamaah udah pada tegang nih. Kayak mau menerima teroris kata saya. Dan gitu. Kita mau ngaji. Itu betul, Bu. Dan saya yang paling bergembar-gembor di media. Ikuti prokes, tapi ikuti juga prokes Allah. Prokes medis ikuti, prokes Allah juga ikuti. Begitu kan? Jadi kalau terus fokus ke prokes medis, prokes Allahnya ditinggalkan. Itu nggak akan ada kekuatan apapun. Dan kemarin data terakhir ada 197 orang gila itu dinyatakan COVID 3 hari sembuh. Sampai ada yang 2 hari sembuh itu. Dan ternyata hasil analisanya adalah orang gila tidak memikirkan penyakitnya. jadi relax gitu kan ada namanya genu gelo itu menyamikiran penyakit nah jadi ini sebetulnya akumulatif makanya saya Bu maaf ya sebetulnya bukan AB tadi Ibu lihat nggak semua Bunda ada demo besar-besaran di Madura perbatasan ke Surabaya mereka minta untuk tidak dirapid dan tidak diswab kenapa karena semakin dirapid dan diswab katanya semakin banyak yang positif.
Nah, jadi jadi begitu demonya. Itu sampai 8 truk itu ya. Itu demo itu betul itu. Itu ada di beritanya. Sampai saya ketawa ya. Jadi dia demo tapi bagi bahagia. Dan katanya sampai kalau terus dirapit maka akan ketemu terus yang positif. Nah, ini seperti enteng, Bu. Tapi ini membuat orang berpikir, oh iya, logis kan. Oh iya, logis ya. Kenapa logis? Oh iya, semakin banyak yang dirapitkan, semakin banyak yang kena gitu, yang reaktif begitu kan. Dan ini yang terjadi. Makanya kalau Ibnu Sina bahasanya palyastari salasa yaumin. Udah, kalau ada gejala istirahat 3 hari. Istirahat 3 hari. Makan, minum madu, kemudian habatus sauda gitu aja. Kalau ternyata masih ada gejala palyastari fazida salasa yaumin. Tambah lagi 3 hari. Ini kan isolasi mandiri namanya. Nah, apa yang Ibu lakukan itu sebetulnya menurut saya itu namanya simbiosis mutualisme holistic medicine. Jadi ada kombinasi. Oh iya ya, ada orang tegang teuing stres, bikin kebahagiaan. Nah, seperti itu. Jadi bukan AB. Saya mencatat, Bu, jujur. Sebetulnya bukan AB sekarang rakyat, bukan. Kita udah luar biasa sebetulnya. Tetapi ada hal yang di luar, yaitu terlalu fokus terhadap prokes. Tapi ada ini, ada prokes Allah yang mereka lupa bahwa ida maritu wa huwa yasfin, yang menyembuhkan itu Allah. Nah, ini sekarang fokus ke sini semua, Bu. Wah, jadi harus hati-hati. Malah saya begini, udah dikombin aja. Ibu harus bahagia. Nanti Ibu belajar, insya Allah nanti saya belajar, nanti Ibu cara apa ya, cara self healing dengan kita tersenyum. Kalau nggak bisa tersenyum, itu jadi bisa tersenyum itulah. Dan itu 6, kalau tersenyum 3, kalau tertawa 3 jam itu 6 jam itu sehat, Bu. Itu 6 jam sehat. Sok gerak Ibu sendiri. Ini hasil sudah ada papernya. Jadi ternyata ketika orang dinyatakan positif dan dia langsung dikarantina pribadi tanpa ada ketemu dengan yang lain, itu ternyata di fever itu disebutkan antibodinya bukan meningkat, tapi ternyata bisa jadi turun kalau dia tidak memiliki konsep pikiran yang bagus. Kalau dia sudah biasa pada di isolasi mandiri juga, dia udah siap sebetulnya seperti itu. Jadi kita bantu ya, Bu, kita bantu pemerintah yaitu dalam aspek-aspek yang lainnya. Saya juga jujur saya juga bantu ini. Kalau ada jamaah yang sakit, kita bantu support yang mana gitu kan. Cuman kita berdoa mudah-mudahan ini tidak dimanfaatkan kondisi seperti ini. Saya kira itu aja, Bu ya. Ibu sehat semuanya ya. Amin. Insya Allah lah. Insya Allah sehat walafiat ya. Amin. Baik, Ustaz. Mohon maaf, mungkin kita cukupkan untuk sesi interaktif pertanyaan kepada Ustaz karena waktunya juga sudah pukul 11 lebih. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua. Mungkin mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali Ustaz silaturahmi dengan Tahlim Az-Zahra. Mungkin insya Allah nanti pada suatu saat kita undang lagi untuk materi spiritual healing. Mungkin perlu ibu-ibu untuk mendapatkannya dalam kesempatan lain, insya Allah. Ustaz, kami mohon Ustaz untuk memimpin doa wabil khusus untuk para sahabat, teman-teman, kerabat dan juga keluarga yang pada saat ini sedang dicoba dengan sakitnya kesembuhan. Dan juga kepada ibu-ibu setelah selesai doa, mohon untuk tidak live dulu karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana sibudi balbasi isti antasapi lasipasipa la yugadiru sakona. Mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terbaik, pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allah sembuhkan, Allah berikan takdir yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa penyakit dan yang sedang proses menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Dan kita yang diberikan kesehatan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah barometer bahwa Allah masih menyayangi kita. Bunda yang solehah semuanya,
Kita akhiri pertemuan ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Amin, amin. Ya. Sebentar Ustaz, kita mau dokumentasi untuk dokumentasi. Saya lagi Ibu-ibu terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membacakan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk ibu-ibu. Mohon dibuka videonya supaya kita bisa melakukan dokumentasi. Kepada Ivan, silakan untuk memberikan aba-aba. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Untuk fotonya pada dibuka dulu ya, videonya untuk dibuka dulu. Baik, saya lihat di yang kedua belum pada dibuka. Baik ya, siap ya Bu, Pak. Siap. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman 2-nya sebentar. Tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi, punten Pak Bu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Ivan. Ustaz Jazakallahu khairan. Assalamualaikum ibu-ibu. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Lift dulu ya. Ida, Mbak Ina, makasih. Salam